Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Afeni Septi Astriani selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Selanjutnya rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan juga saya banggakan. Sebelum memulai pidato pada kali ini, izinkan saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berkat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul dan juga hadir pada kesempatan kali ini, sehingga kita dapat berdiskusi ataupun mendengar mengenai pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Tentu di sini juga saya tidak lupa berterima kasih kepada para audiens yang telah hadir untuk mendengarkan apa yang menjadi gagasan penting gitu, apa yang menjadi permasalahan penting dalam isu-isu di Indonesia. Salah satunya adalah isu mengenai pendidikan. Rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwa pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan di negara Indonesia ini, di mana pendidikan memberikan peranan yang sangat penting untuk kemajuan serta perkembangan sumber daya manusia. Namun, ternyata pendidikan di Indonesia itu tidak hanya berjalan serta berkembang lebih baik saja, tetapi ternyata masih terdapat tantangan-tantangan ataupun rintangan-rintangan yang harus kita lalui sehingga pendidikan di Indonesia ini dapat berkembang dengan lebih baik serta memiliki kualitas yang lebih baik, lebih maju sehingga bisa bersaing dengan pendidikan atau standar pendidikan luar negeri. Rekan-rekan sekalian, salah satu tantangan utama dalam pendidikan di negara Indonesia yaitu mengenai aksesibilitas antara pendidikan di daerah dan juga pendidikan di perkotaan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa ternyata kualitas dari pendidik ataupun kualitas sumber dayanya dalam pendidikan, seperti kualitas dari buku bacaannya, kualitas dari tenaga pendidiknya, kualitas terhadap aksesibilitas terhadap pendidikannya, itu ternyata di daerah pedesaan itu lebih kurang daripada kualitas yang ada di perkotaan. Ini menjadi suatu hal yang perlu kita ketahui dan kita perlu garis bawahi bahwa ternyata tantangan ini perlu diberikan sebuah dobrakan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, salah satu tantangan yang menjadi aspek dalam standar pendidikan di Indonesia yaitu mengenai kualitas tenaga pendidik. Diketahui ternyata kualitas pendidik di negara Indonesia ini ternyata masih jauh kurang daripada kualitas pendidik-pendidik di negara luar. Seperti negara-negara maju, diantaranya adalah Jepang, Australia, bahkan seperti Finlandia. Ternyata pendidikan di Indonesia, tenaga pendidik di Indonesia ini mutunya masih kurang. Hal ini bersinggungan langsung ternyata rekan-rekan sekalian dengan insentif ataupun gaji yang diberikan kepada para tenaga pendidik. Perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya insentif yang diberikan kepada tenaga pendidik negara Indonesia ini kurang dari kata wajar. Dalam artian, insentif yang diberikan kepada para pendidik di negara Indonesia ini ternyata masih jauh kurang daripada insentif yang diberikan pada negara-negara maju, di mana ternyata tenaga pendidik di Indonesia ini kesejahteraannya kurang diawasi ataupun kurang diberikan sebuah pandangan atau diberikan pandangan langsung gitu dari pemerintahnya, sehingga
ternyata kesejahteraan pendidik di Indonesia itu masih kurang. Hal ini justru bersinggungan langsung dengan hal yang namanya inovasi bagi pendidikan. Kawan-kawan ketahui dan analogikan saja mungkin ya, apabila kita mendapatkan insentif yang kurang, maka kualitas ataupun motivasi kita untuk memberikan inovasi terhadap pendidikan itu akan kurang. Itulah yang menjadi penyebab kenapa kualitas pendidikan di negara Indonesia ini ternyata masih kurang baik. Salah satunya adalah tadi mengenai insentif yang diberikan kepada para tenaga pendidik yang ternyata masih kurang untuk mensejahterakan para tenaga pendidik, dan itu menjadi salah satu penyebab ternyata standar kualitas pendidikan di Indonesia itu masih kurang karena kurangnya inovasi. Selanjutnya, bukan hanya dari kualitas pendidikan ternyata kawan-kawan semua. Permasalahan selanjutnya atau tantangan selanjutnya yaitu mengenai teknologi. Ternyata perlu kawan-kawan ketahui bahwa teknologi dalam perkembangan pendidikan di Indonesia ataupun aksesibilitas pendidikan dan juga teknologi di Indonesia ini ternyata masih kurang. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini negara kita dilanda oleh wabah yang begitu dahsyat, yaitu wabah COVID-19 atau COVID-19, di mana wabah ini menyerang seluruh aspek, baik dari aspek ekonomi, aspek kesehatan utamanya, bahkan aspek pendidikan juga ternyata terganggu. Seperti yang kita ketahui bahwa belakangan kemarin itu pendidikan di Indonesia itu dilakukan secara daring, dalam artian tidak dilakukan secara tatap muka langsung di kelas begitu. Sehingga di sini diperlukan sebuah teknologi untuk memberikan aksesibilitas pendidikan kepada para siswa ataupun mahasiswanya. Namun ternyata bahwasannya teknologi untuk pendidikan di negara Indonesia ini masih kurang. Misalnya, sebelum kita membahas mengenai perangkat-perangkat yang menjadi aspek dalam membantu pendidikan, kita akan membahas mengenai aspek sinyalnya saja kawan-kawan. Ternyata di daerah pedalaman itu masih kurang sinyal gitu. Sinyal itu kurang memadai ternyata kawan-kawan. Mau bagaimana kita dapat mengakses pendidikan yang lebih baik, ternyata sinyal untuk kita belajar aja ternyata masih kurang kawan-kawan. Di sini kita dapat garis bawahi ternyata aspek teknologi itu juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di negara Indonesia. Saudaraku yang terhormat, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan sebuah manfaat yang besar bagi kita semua, terutama bagi generasi-generasi muda yang justru akan mendongkrak gitu pendidikan dan juga globalisasi dari negara kita. Mereka harus bersaing dengan para pegawai luar negeri. Hal ini menjadi suatu aspek penting bahwa pendidikan adalah hal yang penting untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga bisa berdaya saing dengan negara-negara luar. Rekan-rekan, mungkin itulah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan baik dari aspek kata. Ternyata kita di sini, saya sendiri masih belajar dalam menyampaikan gitu, masih belajar dalam memberikan suatu edukasi terhadap rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.